seefektif mungkin, seefisien mungkin bapak-bapak yang lebih ngerti dan lebih paham tentang masyarakatnya. Nanti saya kan paling ditemani oleh bapak-bapak. Pada saat saya misalkan di Kadus 1, saya diwakili oleh Bapak Kadus 1, misalkan seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi itu khusus sampah sayuran termasuk ya? Sampah sayuran, sisa nasi, kemudian daun-daunan mungkin Pak, seperti itu. Tulang ikan dan sebagainya itu bisa. Kalau botol beling itu Bu bisa nggak? Ya, botol beling, kalau misalkan botol beling sebetulnya kalau di Jawa itu sudah ada yang mengelola Pak. Nah itu maksud saya. Ya, nanti kalau misalkan ada, sebetulnya saya sudah kerjasama dengan orang Jawa, maksudnya dari Jawa, itu kerjasama seperti dengan kuota tertentu mereka bisa angkut, gitu loh. Nah, jadi mau tidak mau kita harus ngumpulin. Betul itu Bu, memang di lubang-lubang itu banyak beling-beling piring, botol, banyak beling. Apalagi kalau misalkan berantem ya Pak ya, pertama piring. Banyak banget itu ya. Jarang begitu. Jangan pakai piring gelas makanya Pak, pakai kaleng aja lah. Kalau enggak beli plastik. Yang plastik itu kan membal gitu kan. Jangan. Buyar. Ya, dikumpulkan saja karena nanti itu akan dikelola, dihaluskan menjadi satu material bangunan. Gitu. Ya. Jadi manfaat semuanya, kalau dipilah semuanya ada manfaatnya Pak. Tapi kecuali kalau misalkan Bapak brok gitu, wah udah angkat tangan kita juga. Apalagi pempas nih. Kenapa Pak? Ya masukin ke lubang kalau beling-beling itu. Nah, pada saat kita misalkan semuanya digali ke lubang, pada saat kita mau nanam beling semua. Itu yang saya khawatirkan. Terus gini Bu, Pak Bu ya. Dalam. Itu kan memang di rumah tangga itu kan memang pecahan-pecahan itu banyak sekali. Betul. Nah, apabila kami kumpulkan, setelah itu terus kemana kami mengadunya? Nah, kalau misalkan ada bank sampah, makanya saya harus bisa dulu nih, akan ada bank sampah nggak di Citra Makmur, gitu kan? Dibentuk dulu pengurusnya, nanti pengurusnya nanti akan saya kontakkan dengan pelapaknya Pak. Oh gitu ya. Jadi pelapaknya nanti akan ngambil, gitu. Jadi dibentuk dulu pengurusnya, lokasinya di mana ditentukan dulu. Nanti saya akan dampingi bagaimana caranya, bagaimana memilahnya. Karena plastik-plastik nanti kan terpilah dari rumah tangga kan terpilah nih, organik, non organik masuk ke bank sampah, non organiknya dikelola sendiri. Atau misalkan nanti pun, organiknya nanti dibikin kompos, semuanya diambil oleh petugasnya, nanti dikelola di salah satu tempat. Kemudian pada saat nanti si warganya butuh, misalkan bisa dibagikan. Kalau yang itu terjadi di Bandar Dewa. Bandar Dewa itu dikelola semuanya oleh satu organisasi. Kemudian pada saat warganya butuh mereka bagikan, tapi pada saat desa yang lain yang butuh mereka beli. Seperti itu. Jadi mereka sudah mulai berjalan. Monggo mau ditiru, saya tidak bisa memaksakan bahwa yang di sini bagus, di sini enggak, tapi itu kepentingan masing-masing. Mau di sini juga kalau misalkan nggak perlu dibentuk bank sampah karena si plastiknya sudah diambil oleh pengepul misalkan gitu. Oke, nanti mungkin si pengurusnya bukan hanya sekedar bank sampah non organik, tapi mungkin nanti kita kelola komposnya aja misalkan seperti itu, nggak ada masalah. Masing-masing dari kepentingan desanya sendiri. Oke, ada yang kurang jelas mungkin? Ditambahin Bu, waktu itu Musrindes itu kan dari pihak Karang Taruna memang ada wacana kesana. Nah saat ini sampai sekarang kan belum ada komunikasi dengan desa. Nah, ini Karang Taruna udah ada wacana mau nganu bank sampah itu. Iya. Itu nanti Bisa mungkin kepala dusun kan tiap-tiap suku itu ada Karang Taruna. Mewakili, ya. Itulah mungkin ke situ Pak cari nantinya gimana tuh diaturnya gitu, pengurusnya itu. Tidak lanjuti Karang Taruna usul itu loh. Nah nanti tiap dusun ada Karang Taruna. Nah Karang Taruna masing-masing suku itu nanti sama kepala sukunya bisa koordinasi. Itu mungkin masalah. Nanti dibicarakan dengan Pak Cariknya. Ya. Di sini nggak ada kepala. Kepalanya lagi macam-macam. Oh, saya cekin dulu gimana. Cuma kalau untuk daun-daunan seperti daun karet itu kan banyak banget toh Bu. Kalau daun karet ya biarkan saja Pak. Jadi kebun nggak usah disapu, nggak usah karena memang dia untuk humus juga nantinya. Tapi kemarin sore saya habis maghrib gini loh, ini cerita tapi nyata. Ada ular. Bukan, sebelah peladangan saya itu sebelah perumahan kebakaran. Jadi ada mungkin 100 meter lah. Karena apa? Karena dibakar. Nggak tahu juga siapa yang bakar, nggak tahu juga. Nah itu bahayanya seperti itu. Habis maghrib saya nolongin api itu, ya orang banyak sih. Ya alhamdulillah mati. Kalau nggak tertolong udahlah, nggak karuan. Karetnya karena sampahnya udah tebel itu loh Bu. Ya. Jadi kalau misalkan sampah udah tebel
begitu kan biasanya suka dikumpulin gitu Pak di seling. Kalau saya biasanya di tengah gitu, di Nah, tengah. seperti itu. Itu biasanya gitu. Kalau di kebun sih sebenarnya humus buat mereka sendiri sih Pak sebetulnya. Iya, sebetulnya. iya. Kalau misalkan perlu cepat pembusukan itu aja Ya, kimonya itu aja di ini. Kalau pas sampah itu kan dikumpulin di tengah atau Pak Min? Kalau di karetan itu. Semprot pakai falsafah Nah, di mall itu ditaruh di tengah, terus dikasih kimol Iya, itu iya. untuk foto sama Pak sampai. Ya, yang lebih paham kan orang-orang yang berpraktek di lapangan. Dan saya tinggal nanti ngarahin aja. Ya, Seperti itu. Pempes Bu. Nah, oke. Nah, adalah pempes ini. Punya baby kayaknya nih. Iya Bu. Ya, Pampers kalau saya bilang dari awal pertama saya mengedukasi masyarakat bahwa Pampers itu harus dicuci. Mau tidak mau, suka tidak suka harus dicuci. Saya nih Mas, zaman bahulu nih, bahula, sawah-sawah bilang zaman bahula banget, itu tidak ada Pampers. Pakai popok, kotorannya di situ, mau tidak mau saya harus saya buang. Berarti kan zaman-zaman dulu orang-orang tua kan cuci Mas, disemprot ke WC, misalnya seperti itu dicuci, disabunin, dijemur, setrika. Ya seperti itu. Nah, karena Pampers ini katanya efisien, kemudian efektif, murah pula, kemudian simple juga, tinggal buang. Tapi ternyata keefektifan produk itu ternyata membawa celaka ke kita. Kebayang nggak irigasi kan? Katanya banyak tertumpuk Pampers dan Pak Umar aja sampai kita tolongin deh di irigasi itu kayaknya banyak banget tumpukan Pampers. Ya, saya bilang begini. Mungkin masyarakat memang yang itu tidak suka untuk pada saat saya bilang harus cuci, bisa berkaya orang geli gitu kan. Padahal bayi kita yang kita ngasih makan pun kita tahu dong asal usul kotorannya dari mana gitu seperti itu. Jadi saya hanya berharap bahwa bapak-bapak di sini suka atau tidak suka, mau atau tidak mau itu harus dicuci gitu loh. Harus dicuci, kemudian gelnya kan ada gelnya tuh, pasti kebagian nyuci nggak sama istrinya? Nggak pernah. Kebagian ngebuangnya kan, kebagian ngebuangnya pastinya kan. Nah pada saat sebelum dibuang masih harus cek dulu, dicuci kemudian diambil gelnya. Gelnya itu adalah bisa sebagai media tanam. Kalau misalnya di pot-pot bunga itu tiap hari mungkin ibu-ibu nyiramnya setiap hari nyiramin gitu kan, kalau enggak kan kering. Nah dengan adanya gel itu dicampurkan dengan media tanam, 2-3 hari tidak perlu nyiram. Hanya mengandung air, mengikat air, gitu loh. Itu manfaatnya. Plastiknya masuk ke kering, bersih, masukkan ke botol. Kita bikin nanti ekobis yang pernah saya lihat itu. Itu teratasi semua. Jadi tidak ada lagi sampah yang harus keluar dari rumah. Semuanya tuntas di rumah sendiri. Jadi kemarin ada masalah saya sendiri lagi di Jawa, terdengar bahwa TPA di Penumbangan itu tutup. Bermasalah tuh pembuangan ke TPA-nya kan? Saya bilang kalau misalkan dikendalikan di rumah sendiri, pasti itu tidak akan pernah terjadi. Jadi belum ada solusi untuk pembusukan pempes ini belum bisa. Katanya ditanam katanya ya, ditanam katanya gitu kan? Rata-rata dibuang ke itu. sungai. Sekarang gini, logikanya aja ditanam hari ini, hujan turun tuh Mas, ya hujan turun, kemudian tuh kotorannya pasti Mana-mana. dengan air tanah. Air tanahnya kemudian mengairi Sumur. tanaman-tanaman, ya enggak? Orang pikir pada saat nyuci kotoran tuh jijik. Sementara kalau sudah menjadi tanaman, kalau kita makan kotoran itu intisarinya loh. Kebayang nggak? Berarti kita tuh makan sayuran, makan cabai rawit itu ada mengandung kotoran bayi. Nggak tahu siapa bayi siapa. Ya enggak? Itu logikanya. Dibuang ke irigasi sama. Begitu airnya ngalir, masuk ke sawah. Entah itu kotoran pipis, entah itu kotoran pupnya, masuk ke sawah, kemudian masuk ke dalam saripati tanaman itu, kemudian kita makan. Apa nggak lebih jijik seperti itu? Ya nggak logika. Tapi orang nggak berpikiran seperti itu. Jadi makanya kenapa saya berada di sini dan Pak Umar minta bantuan saya berpikir Pak Umar berpikir jangka panjang. Tidak hanya sekedar bersih di rumahnya, tapi sehat ke warganya. Itu yang diinginkan oleh Pak Umar. Kalau udah kita bicara sehat, berarti secara berpikir juga kita akan berpikir sehat. Itu tujuannya. Simpel sih, dari sampah ya, orang bicara tentang sampah, tapi kita ujung-ujungnya Pak Umar berbicara bahwa itu akan ada ketahanan pangan. Ya, ada yang belum selesai beling nanti dikumpulkan saja Pak, karena kita perlu mesin. Sementara kalau misalkan kita perlu mesin, perlu teknologi tinggi, untuk saat ini mungkin belum. Ya, sementara dikumpulkan dulu.
Yang pampers seperti itu, mau tidak mau, suka tidak suka harus dicuci. Kalau tidak mau cuci, kalau tidak mau ngurus itu, kita kembali ke popok. Ya. Kalau lu memang kata. Itu yang punya anak-anak kecil itu. Yang anak kecil sekarang kembali ke popok. aja. Ya. Anak kecil nggak ibu Ya. Nyuci popok itu lebih gampang, Pak. Iya. Jadi ketika disemprot, ya kotoran itu langsung Iya. hilang lah. Kalau di pempes itu disemprot cuma ke sana, ke sini, sana, ke sini. Dikeluarin itunya, dibalikin Pak, Ah. dibalikin itu sudah keluar sendiri, kotorannya tinggal sisanya kan, tinggal sisanya itu. Dia kan resepnya loh. Jelinya aja dikeluarin. Oh, Saya tahu, jelinya. jelinya aja dikeluarin. Dalamnya. Nah, Oh iya, iya. Udah tahu ya, gimana sampai. Kanggo praktek ya, sampean nyobek yang baru ya. Yang beri sobek nanti kotorannya itu di mana, undungnya itu nanti terbuka itu loh. Ngedongnya itu ngedongnya. Oh, tuh ya, kalau sudah jelas, tidak ada lagi yang mau ditanyakan, boleh bantu saya kebetulan tidak bawa orang, kimonya ada di. Oke, Bu. Ayo Pak Jan. Ya, Pak. Nimol. Imol. Ini nanti beli mudah-mudahan. Pengambilan kimol. Ya, 90 tapi saya butuh ininya, butuh kayunya. 90 botol ini ya, Bu? Ya. Ini berapa? Ya. Itu enggak. Untung rokok bisa dimasukin ke botol aqua, dikasih air, itu lebih pestisida, Pak. Jadi nggak bisa. Ora racuni cangkeme dhewe tok berarti kene kuwi. Iso racuni semut. Aku gawe kan dinol tak gawe nyemprot. 33. 33. Berapa biji? 90. 15 kali 6. Tambah meneh. Iki 17. Goreng anu plastik 20. Pak Mas kok plastik nang jero, Pak. Ini dikeluarin aja. Ini bawa ya? kayunya butuh. Nanti kita bawa pulang masing-masing. Makanya Sampai rumah dibuka tutupnya agak ini ya, dilonggarin aja kan ada gasnya. Nanti meledak. Takut meledak. ini campur sama air ya, Bu ya. 2 tutup botol ini dicampur dengan 5 liter air untuk sampah organiknya. Tapi kalau untuk untuk tanaman Bapak boleh pakai langsung di sekitarnya dilingkarin gitu. Oh, Buat pupuk ya. Buat pupuk ya? Nanti kalau misalkan kurang nanti kita ajarkan juga untuk cara membuang. Pada saat turun ke lapangan. kurang banyak ya? Kurang. Kurang kan gue iki. Gitu loh. Oh Pak ini ya Pak Amrul. Itu masih banyak juga itu. Kimolnya sudah bikin ya? Udah. Iya. Ini drum itu. Nanti kalau misalkan kurang, ambil 5 liter setiap orang, setiap misalkan warga siapapun, ditambahin 15 hari gawe pali. biangnya Pak, yang dibikin kemarin itu biangnya. Jadi bisa dicairkan lagi. Wes ngitungi dhewe-dhewe. 15.